saya perkenalkan, nama saya Samsiar Weu, lahir di Desa Fakdayon. Maka saya hormati tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh hakim sara dan kepala desa sekaligus masyarakat tuh Desa Fakdayon contoh. Maka saya hormati seno hidup yang tua. Mari satukan hati, pilih Samsiar Weu, gaji DPR bagi rata, dan sama-sama makan, sama-sama suka dan sama merasakan gaji DPR itu seperti apa. Kalau dia mata dong, penaltis. Kalau orang pun anak lagi tes polisi maupun tentara, tidak dapat orang yang pegang di dari Ternate maupun Ambon, datanglah di Ibu Dewan tuntaskan. Kedua, maka hari juga setiap hari keluarga yang dipun susah maupun duka hari 9, hari pertama sampai hari 9, kalau seuang hari tidak mampu dibikin, mari datang tong atur solusi, Ibu Dewan tuntaskan hari sampai selesai, masuk surga dan merembada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai visi misi saya cukup di sini. Efek dari Pilkada DKI 2017 paling brutal yang memenangkan Anies di Jakarta ternyata memang sulit dihilangkan dari ingatan. Bagi yang trauma, sepertinya masih terus melakukan upaya agar model-model kampanye itu tidak terjadi lagi. Kemudian beberapa orang mengupayakan agar politik pendidikan itu tidak melulu menjual agama. Tapi kerja-kerja kreatif tidak hanya berhenti di kata gagasan atau kata-kata yang menyala tinggi agar tampak intelek, ternyata bikin pusing masyarakat. Namun tidak demikian dengan beberapa elit politik dan beberapa kader partainya. Beberapa elit politik mungkin masih mencari celah-celah yang masih bisa dimanfaatkan dari jualan agama tersebut. Misalnya, kalau kita lihat partai yang spesialisasinya jualan agama adalah PKS. Kalau dulu PKS jualan agama Islam, sekarang nampaknya PKS sudah merambah ke agama lain. Ini terlihat adanya caleg dari PKS yang beragama Kristen. Dalam gambar yang sudah tersebar, si caleg ini mengutip kata-kata yang agak religius dengan mengatasnamakan Yesus. Jujur, saya sebagai seorang Kristen Katolik yang waras, geleng-geleng kepala melihat hal ini. Mungkin saja PKS pola kerjanya sudah begitu. Mereka selalu menggunakan isu-isu agama. Namun sayangnya, isu agama yang digunakan PKS tidak membuat suatu daerah kekuasaannya mengalami kemajuan. Justru hampir semua daerah yang dikuasai PKS terbelakang. Maka tidak heran kalau daerah Depok yang menjadi kekuatan PKS tidak terima jika Kaisang dimajukan menjadi calon wali kota Depok. PKS begitu gerah dan khawatir. Hal itu ditunjukkan dengan posisi yang lumayan halus, tapi pada dasarnya mereka khawatir. Hidayat Nur Wahid, petinggi PKS, adalah salah satu yang berkomentar agar Kaisang urus daerah Solo saja atau sekitarnya. Untuk urusan Depok, kasih ke yang lain saja. Begitu katanya. Sungguh PKS ketar-ketir dan ketakutan karena daerah kekuasaannya mau direbut oleh Kaisang agar Kaisang merubah kota Depok lebih terbuka dan toleran. Karena selama ini Depok dipimpin orang PKS, Depok selalu paling teratas sebagai kota paling tidak toleran versi Setara Institut. Nah, pemirsa, melihat kinerja PKS yang doyan jualan agama, tampaknya masyarakat waras harus segera melakukan upaya-upaya yang strategis, upaya yang akan menenggelamkan isu-isu PKS berkembang kembali. Karena selain jualan agama, PKS tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena itulah PKS memang lebih cocok dan klop menjadi pendukung Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan tidak bisa bekerja dengan baik, hanya besar di kata-kata saja.
dan PKS jualan agama dengan kata-kata juga. Baik itu dengan cara membawa ayat-ayat dan hadis, lalu melakukan cocok logi demi mengangkat partainya. Agar masyarakat menilai bahwa PKS adalah partai yang sangat beriman. Padahal sebelumnya ada petinggi PKS yang terlibat korupsi sapi fiktif. Apa agamanya? Lalu baru-baru ini ada kader PKS yang menganiaya istri keduanya. Apa agamanya? Mungkin masyarakat Indonesia sudah hampir 80% tidak lagi percaya dengan jargon-jargon penjual agama dari kalangan politisi itu. Namun, 20% yang tersisa masih begitu antusias dengan jualan agama, seolah-olah sudah menjadi panitia surga dan sudah yakin bahwa surga hanya untuk golongannya. Dan yang 20% suaranya masih bersuara di udara membuat bising kepala. Jumlah mereka sedikit, tapi teriakannya bergema yang sangat mengganggu. Nah, selain PKS, partai yang doyan jualan agama, ternyata ada juga Partai Demokrat yang dulu punya slogan "Katakan Tidak pada Korupsi". Partai yang selalu mengingatkan pemirsa dengan kasus proyek Hambalang yang mangkrak itu. Salah satu caleg dari Partai Demokrat yang bernama Samsiar Weu, caleg DPRD dari Kepulauan Sulah, Maluku Utara. Videonya lagi viral, bukan karena joget-joget, tapi dirinya memberikan janji politik yang cukup membuat banyak orang geleng-geleng kepala, pemirsa. Bahkan mungkin sudah mengalahkan kader PKS. Samsiar Weu dikabarkan membuat pernyataan kontroversial dengan bersedia membantu warga yang ingin masuk surga. Wah, membantu warga yang ingin masuk surga? Asik. Caleg yang inspiratif banget, tapi membagongkan sekali pemirsa. Jadi kesannya orang ini adalah orang dalam di kampung surga. Dan dengan janji seperti itu, dia juga sudah yakin pasti masuk surga. Tentu saja orang waras hanya ketawa ngakak sambil guling-guling. Surga itu hak mutlak Tuhan, dan sejatinya tidak ada manusia yang bisa memastikan orang lain masuk surga. Bahkan dirinya sendiri tidak bisa memastikan kalau dirinya bakal masuk surga juga. Demikian juga para caleg yang tidak punya visi misi dan tujuan yang jelas. Politisi yang masih doyan jualan surga sejatinya adalah politisi yang sudah putus asa. Politisi yang tidak bisa bekerja, tidak punya rekam jejak, politisi miskin gagasan, dan politisi yang tidak kreatif untuk bisa membangun masyarakat. Politisi ini bisa jadi justru adalah penista agama, dan bisa jadi juga mereka tidak percaya agama dan hanya memanfaatkan agama untuk kepentingan sewaktu-waktu saja. Sampai di sini mungkin lebih baik orang yang mengaku ateis daripada orang-orang yang mengaku beragama atau sok religius tapi doyan jualan surga yang ternyata menipu masyarakat. Bahkan bisa jadi menipu dirinya sendiri, iya kan? Jadi bagi mereka itu, agama rupanya hanya untuk tipu-tipu, karena pikirannya sudah merasa yakin bahwa agama ini hanya bisa dimainkan sehingga dengan mudahnya menjanjikan surga. Atau bisa juga dikatakan bahwa orang yang berani menjanjikan surga, padahal dirinya sendiri belum tentu masuk surga, sebenarnya sudah sangat lancang dengan Tuhan. Sudah berani mau melangkahi kehendak Tuhan, sebuah model orang-orang yang sangat berbahaya. Justru masuk kategori syirik. Jadi sebaiknya untuk para caleg tidak usahlah jualan-jualan agama lagi. Kalau memang tidak mampu bekerja dan mencurahkan pikiran dan tenaga buat rakyat, mundurlah. Apa yang akan kau dapatkan juga tidak akan bisa membuatmu bahagia sepanjang masa. Bisa jadi kamu akan kualat, dan kamu juga tidak akan bisa senang penuh kelegaan, karena kamu akan selalu khawatir, kecuali kalau kamu sudah mau berubah jadi iblis, atau lebih iblis dari iblis. Sebab hati kecil sendiri yang kau bohongi dan kau dustakan, fitrah jiwamu kamu kibulin. Jadi mundurlah,
Biarkan negara ini maju karena kecerdasan yang tidak memanfaatkan agama. Masyarakat sudah muak akan hal itu. Dan untuk para ketua umum partai, sebaiknya para kadernya ditata baik-baik, ditata dengan pelatihan psikologi dan atau pelatihan-pelatihan yang mengolah kesadaran jiwa sehingga tidak mudah menjual agama demi kursi yang rapuh itu. Demikian pemirsa opini saya kali ini dan sampai jumpa.